Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan statistika ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Perkenalkan, nama saya Destina Aulia Kaira dengan NIM 6322090. Saya Septiani Dewi dengan NIM 63220918. Saya Alifa Nurmalina dengan NIM 63220194. Apa itu ANOVA? Distribusi F atau ANOVA adalah prosedur statistika untuk mengkaji atau mendeterminasi apakah rata-rata hitung atau min dari tiga populasi atau lebih sama atau tidak digunakan untuk menguji rata-rata atau nilai tengah dari tiga atau lebih populasi secara sekaligus. Apakah rata-rata atau nilai kutengnya tersebut sama atau tidak sama? ANOVA satu arah. Klasifikasi satu arah biasanya digunakan untuk menguji rata-rata pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor di mana satu faktor tersebut memiliki tiga atau lebih kelompok. Berikut rumus-rumus distribusi F atau ANOVA ukuran data sama. Berikut rumus analisis seragam dalam klasifikasi satu arah data sama. Berikut rumus-rumus distribusi F atau ANOVA ukuran data tidak sama. Dan ini rumus analisis ragam dalam klasifikasi satu arah data sama. Keterangannya JKT jumlah kuadrat total, X kuadrat IJ pengamatan ke J dari populasi ke I, T kuadrat sama dengan total semua pengamatan, NK banyaknya anggota secara keseluruhan, TI pangkat 2 total semua pengamatan dalam contoh dari populasi ke I, N banyaknya pengamatan atau anggota baris, JKK jumlah kuadrat kolom, JKG jumlah kuadrat galat. Langkah-langkah pengujian hipotesis. 1. Tentukan HO dan HA. HO rata-rata KN sampel sama atau identik. HA rata-rata KN sampel tidak sama atau tidak ide. 2. Tentukan tingkat signifikan atau A. 3. Tentukan derajat bebas atau DB. Klasifikasi satu arah data sama V1 sama dengan K dikurang 1, V2 sama dengan K buka kurung N kurang 1 tutup kurung. Klasifikasi satu arah data tidak sama V1 sama dengan K. 4. Tentukan wilayah kritis F tabel. F lebih dari A, V1 dan V2. 5. Kriteria pengujian. HO diterima jika F hitung kurang dari F tabel. H1 diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Langkah-langkah pengujian hipotesis yang keenam itu nilai hitung atau F hitung, 7-nya keputusan, 8 kesimpulan berupa pernyataan hipotesis yang diterima atau ditolak. Contoh kasus pertama. Berikut data kecamatan yang ada di kota Jakarta Timur. Soalnya pertama, kelas 635A37 melakukan pengamatan terhadap jumlah rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan jumlah klinik pertama menurut kecamatan di kota Jakarta Timur pada tahun 2020. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata jumlah terhadap rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan jumlah klinik pertama menurut kecamatan di kota Jakarta Timur pada tahun 2020 tersebut. Penyelesaiannya, 1. Hipotesis HO sama dengan rata-rata jumlah rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan jumlah klinik pertama menurut kecamatan di kota Jakarta Timur sama. HA sama dengan rata-rata jumlah rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan jumlah klinik pertama menurut kecamatan di kota Jakarta Timur tidak sama. 2. Taraf nyata A sama dengan 0,05. 3. Derajat bebas. V1 sama dengan K
K-1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. V2 3 dikali N min K sama dengan 23 dikurang 3 sama dengan 20. F tabel 0,05 2 20 sama dengan 349. Kriteria pengujian. HO diterima jika F hitung kurang dari F tabel, H1 diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Nilai hitung JKT sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 65 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 ditambah 26 pangkat 2 ditambah 26 pangkat 2 ditambah 36 pangkat 2 ditambah 36 pangkat 2 dikurang 268 pangkat 2 dibagi 24 sama dengan 4 tambah 9 tambah 4 tambah 16 tambah 49 tambah 9 tambah 9 tambah 1 tambah 49 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 4.290 ditambah 144 ditambah 576 ditambah 676 ditambah 676 ditambah 1.296 ditambah 1.296 dikurang 71824 dibagi 24 sama dengan 9121 dikurang 2,2992,6 sama dengan 6128,4. JKK sama dengan 33 pangkat 2 dibagi 10 ditambah 10 pangkat 2 dibagi 7 ditambah 225 pangkat 2 dibagi 7 dikurang 268 pangkat 2 dibagi 24. Sama dengan 1089 dibagi 10 ditambah 100 dibagi 7 ditambah 50.625 dibagi 7 dikurang 71.824 dibagi 24 sama dengan 7.355,322 dikurang 2.992,6 sama dengan 4.362,722. JKG sama dengan 6.128,4 kurang 4.362,722 sama dengan 1.765,6. Sumber keragamannya nilai tengah kolom, jumlah kuadratnya 4.362,722, derajat bebasnya 2, kuadrat tengahnya 2.181,361, F hitungnya 24.000, 7.084, sumber keberagaman galat, jumlah kuadrat 1.765,678, derajat bebasnya 20, kuadrat tengahnya 88.000,2839. Total jumlah kuadrat 6.128,4. Total derajat bebasnya 22. Keputusan HO-HA. 8 kesimpulannya. Ditolak HO karena rata-rata rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan jumlah klinik Pratama tidak sama. ANOVA dua arah. Klasifikasi dua arah adalah klasifikasi pengamatan yang didasarkan pada dua kriteria. Segugus pengamatan dapat klasifikasi menurut dua kriteria dengan menyusun data tersebut dalam baris dan kolom. Kolom menyatakan klasifikasi yang satu, sedangkan baris menyatakan kriteria klasifikasi yang lain. Berikut rumus dua arah tanpa interaksi. Keterangan. JKT jumlah kuadrat kecil, JKB jumlah kuadrat baris, JKK jumlah kuadrat
kuadrat kolom jumlah kuadrat galat X1 Z2 pengamatan ke J dari sampai ke J. T2 total semua pengamatan. TJ2 jumlah atau total pengamatan pada kolom. K jumlah kolom, B jumlah baris, BK jumlah kolom dan baris. Jenjang pendidikan IPK pada tahun 2022 2023 2024. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam indeks anti korupsi IPK pada tahun 2022 2023 2024 berdasarkan jenjang pendidikan dengan taraf 1% uji lab. Apakah ada perbedaan indeks berdasarkan jenjang pendidikan? 1. Hipotesis ANOVA kolom HO atau U1 sama dengan U2 sama dengan U3. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori tahun. H1 U1 U2 U3. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori tahun. Hipotesis ANOVA baris H0 titik U1 sama dengan U2 sama dengan U3. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori jenjang pendidikan IPAK. H1 U1 H1 U1 U2 U3. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori jenjang pendidikan IPAK. 2. Tata derajat bebas V1 baris sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. F1 atau kolom sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. F-nya 2 sama dengan 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 daerah kritis. F-table kolom pada alfa sama dengan 0,1, DB-nya 1 sama dengan 2, dan DK 2 sama dengan 4 adalah 18,0. F-table baris pada alfa sama dengan 0,01, DB1 dan DB1 sama dengan 2 dan DK 2 sama dengan 4 adalah 18,00. 5. Nilai hitung jumlah kuadrat total atau JKT. JKT sama dengan 3,88 kuadrat pangkat 2 ditambah 3,96 pangkat 2 sama ditambah 4,04 pangkat 2 ditambah 3,88 pangkat 2 ditambah 3,93 pangkat 2 ditambah 4,02 pangkat 2 ditambah 3,81 pangkat 2 tambah 3,87 pangkat 2 ditambah 3,97 pangkat 2 dikurang 35,36 dibagi 9 sama dengan 138,972 dikurang 3,928 tutup kurung sama dengan 135,0424. Jumlah kuadrat baris JKB sama dengan 11,57 pangkat 2 ditambah 11,76 pangkat 2 ditambah 12,03 pangkat 2 bagi 3 dikurang 35,36 pangkat 2 dibagi 9 sama dengan 416,8834 dibagi 3 dikurang 1,3296 bagi 9 sama dengan 0,035622. Jumlah kuadrat kolom JKK sama dengan 11,88 pangkat 2 tambah 11,83 pangkat 2 tambah 11,65 pangkat 3 kurang 5 6 pangkat 2 dibagi 9 sama dengan 416,88
0,8058 dibagi 1250, 329 dibagi sama dengan 0,00975 hit. Ini jumlah kuadrat galah kali dengan dikurang jika B sama di 0,424 dikurang 0,00 sama dengan 3. Kuadrat tengah galat K3 sama dengan jika G dibagi R dikurang 1, K kurang 1 sama dengan 134 0,997023 dibagi 4 sama dengan 33,7492. F hitung baris, F hitung sama dengan KTB atau K3 sama dengan 0,0181 dibagi 33,7492 sama dengan 0,000527. F hitung kolom F hitung sama dengan KTK atau KTG sama dengan 0,00487 dibagi 33,7492 sama dengan 0,00144. Sumber keragamaan. Nilai tengah jumlah kuadrat JKB 0,035622 derajat bebas B kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2 kuadrat tengah KTB sama dengan 0,01781 F hitung sama dengan 0,00144. Nilai tengah JKK sama dengan 0,00975 K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. KTK sama dengan 0,0487 F hitungnya 0,00527. Galatnya jika G sama dengan 134 kurang 134,997023 B dikurang 1 K kurang 1 sama dengan 2 kali 2 4 K3 sama dengan 33 7,492 total jika T sama dengan 135,0424 BK kurang 1 sama dengan 9 kurang 1 sama dengan 8. Keputusan HO 18,00 HA 0,0144 HO 18,00 H-nya 0,00527. Kesimpulannya baik untuk kolom dan baris terima HA karena F hitung ada di daerah penerimaan F hitung lebih stable sehingga dapat disimpulkan setiap tahun dan jenjang pendidikan dapat jenjang pendidikan yang tidak sama. Rumus dua arah dengan interaksi. Ini dia rumusnya. Keterangannya JKT jumlah kuadrat kecil, JKB jumlah kuadrat baris, JKK jumlah kuadrat kolom, JKG jumlah kuadrat galat, JKBK jumlah kuadrat baris dan kolom, X1 JK2 pengamatan ke J dari sampai ke J. T2 jumlah semua pengamatan, TJ pangkat 2 jumlah atau total pengamatan pada kolom. TIJ pangkat 2 sama dengan jumlah total pengamatan pada baris dan kolom. K sama dengan jumlah kolom, B sama dengan baris, N sama dengan banyaknya pengamatan atau anggota baris, N sama dengan jumlah baris dan banyaknya pengamatan. KN sama dengan jumlah kolom dan banyaknya pengamatan. BKN sama dengan jumlah kolom baris. Nah, ini dia jika di tabel lebih mudahnya. Contoh kasusnya yang pertama yaitu ini adalah kejahatan yang berada di Sumatera Barat di tahun 2021, 2022, dan 2023. Soalnya nih, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah kasus kejahatan yang menonjol di Provinsi Sumatera Barat antara tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan taraf nyata 5%. Jika apakah terdapat interaksi antara jenis kejahatan dan tahun terhadap jumlah kasus kejahatan. A. Hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis ANOVA kolom. H0 sama dengan A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Nah, ini
Maksudnya adalah tidak ada perbedaan signifikan dalam kasus kejahatan berdasarkan tahun 2021, 2022, dan 2023. HA sama dengan A1 tidak sama A3. Itu arti ada dalam kasus kejahatan berdasarkan tahun 2021, 2022, dan 2023. Kedua yaitu hipotesis ANOVA baris. H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan B3. 0 tidak ada perbedaan signifikan dalam jumlah kasus kejahatan berdasarkan kategori kejahatan. H1 sama dengan B1 tidak sama B2 tidak sama B3. H1 artinya ada perbedaan signifikan antara jumlah kasus kejahatan berdasarkan kategori kejahatan. Yang ketiga yaitu hipotesis ANOVA interaksi. H0 sama dengan AB 11 sama dengan AB 12 sama dengan sampai ke ABKJ. H0 tidak ada interaksi signifikan antara tahun dan kategori kejahatan terhadap jumlah kasus. HA sama dengan AB 11 tidak sama AB 12 sampai ke ABKJ. HA sama dengan ada interaksi signifikan antara tahun dan kategori kejahatan terhadap jumlah kasus. Derajat bebas. 1 baris dengan B kurang 1 sama dengan 3 kurang 2. V1 K kurang 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. V1 interaksi yaitu kolom kurang 1 kali B kurang 1 kurung 3 kurang 1. Sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. V2 yaitu BK kali N kurang 1. 3 kali 3 kurung 3 kurang 1. 3 kali 3 9, 3 kurang 1 2, dikaliin 18. Yang ke D yaitu daerah kritis. F tabel kolom pada alfa 0,05. JKK sama dengan 2 dan DB sama dengan GKG sama dengan 18. Adalah 3,55. F tabel baris pada alfa 0,05, DB JKB sama dengan 2 dan DB JKG sama dengan 18 adalah 3,55. F tabel interaksi pada alfa sama dengan 0,05, DBJK BK sama dengan 4, dan DBJKG sama dengan 18, yaitu 2,3. Yang E itu kriteria penguji. H0 diterima jika F hitung lebih kecil daripada atau dengan F tabel. H1 diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Yang F yaitu penyelesaian. Jumlah kuadrat total, yaitu jumlah kuadrat total data semuanya dipangkat 2-in, lalu dikurang totalnya 866,2 kuadrat dibagi 27. Nah, hasilnya itu 3.836,22. 3.836,22. Jumlah kuadrat baris yaitu datanya 355 kuadrat, kita 277 kuadrat tambah 4.530 kuadrat dibagi 3 kali 3 sama dikurang 866,2 kuadrat dibagi 27, hasilnya 1.102.85,9. Lalu ada jumlah kuadrat kolom yaitu 2746 kuadrat ditambah 2671 kuadrat ditambah 3245 kuadrat dibagi 3 kali 3 dikurang 8.662 kuadrat dibagi 27. Hasilnya 21.633,41. Jumlah kuadrat interaksi atau JKBK. Nah, ini 134 kuadrat ditambah 142 kuadrat 104 kuadrat ditambah 117 kuadrat ditambah 1.323 kuadrat. Nah, ini data semuanya ditambah dan kuadrat lalu dibagi 3 karena kalau ada 3. Terus dibagi dikurang 355 kuadrat ditambah 277 kuadrat ditambah 4.530 kuadrat dibagi 3 kali 3.
dikurang 2.746 kuadrat ditambah 2.671 kuadrat ditambah 3.245 kuadrat dibagi 3 kali 3.662 kuadrat hasil 364. Lalu ada jumlah kuadrat galat atau JKG, yaitu JKT dikurang JKK dikurang JKB dikurang JKBK. Nah, hasil JKT-nya yaitu 3.836.224 dikurang 21.685,9 dikurang 33,942,8. Hasilnya JKG yaitu 2.680.362. Lalu ada kuadrat tengah baris, yaitu JKB dibagi DB. JKB-nya 1.285,9 bagi 2, yaitu hasilnya 550.143. Yang kedua itu ada kuadrat tengah kolom atau KTK, yaitu rumusnya JKK bagi DB. JKK-nya 21.633,41 dibagi 2, hasilnya 10.816,7. Kuadrat tengah BK, yaitu JKBK-nya 3.394,2,8 dibagi 4, yaitu hasilnya 8.485,7. Selanjutnya ada kuadrat tengah galat atau KTG, yaitu rumusnya JKG bagi DB. JKG-nya 2.680.362 dibagi 18. Hasilnya 148.909. Selanjutnya ada F hitung baris. F hitung baris rumusnya KTB dibagi KTG, yaitu 550.143 dibagi 148.909 sama dengan 3,694. Ada F hitung kolom, yaitu F hitung KTK dibagi KTG. KTK-nya 10.816 dibagi 148.909. Hasilnya 0,072. Ada F hitung interaksi, yaitu KTBK dibagi KTG. KTBK-nya 8.485 dibagi 148.909. Hasilnya 0,057. Selanjutnya jika dihitung dengan lebih mudahnya seperti ini. Lalu ada keputusan barisnya. Nah, ini ANOVA baris. Dia ini diterima HA ya, karena dia lebih dari barisnya dari F yaitu 3,55. Jadi dia terima HA. Kesimpulannya terima HA karena ada perbedaan signifikan dalam jumlah kasus kejahatan berdasarkan kategori kejahatannya, itu F hitung yaitu lebih kecil daripada F tabel. F hitung lebih besar daripada F tabel. Lalu ada ANOVA kolom. Nah, ANOVA kolom ini dia berada di penerimaan H0 karena F lebih kecil daripada atau sama dengan F tabel, sehingga tidak ada perbedaan signifikan dalam jumlah kasus kejahatan berdasarkan tahun 2021, 2022, dan 2023. Lalu ada ANOVA interaksi, yaitu dia berada penerimaan H0, diterima jika F hitungnya lebih kecil daripada atau sama dengan F tabel. Tidak ada interaksi signifikan antara tahun dan kategori kejahatan terhadap jumlah kasus. Kesimpulan analisis variasi atau ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata pada berbagai kelompok data. Dalam penelitian ini, ANOVA satu arah dan dua arah diterapkan untuk memahami perbedaan dalam berbagai konteks data statis, seperti jumlah fasilitas Jakarta Timur dan indeks perilaku anti korupsi berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kasus tertentu terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok atau misalnya jumlah rumah sakit di Jakarta Timur. Sementara pada kasus lain tidak ditemukan perbedaan signifikan, misalnya indeks perilaku anti korupsi berdasarkan jenjang pendidikan.
Penggunaan klasifikasi dua arah dengan atau tanpa interaksi memberikan wawasan tambahan tentang pengaruh interaksi antara faktor-faktor tertentu terdapat hasil analisis. Bisa. Saran 1, kualitas data. Sebelum melakukan analisis, pastikan data yang digunakan bersih dan valid. Untuk meningkatkan akurasi hasil analisis 2, pemilihan model. Pilih metode ANOVA yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk data yang melibatkan lebih dari satu faktor ANOVA dua arah, dapat memberikan hasil yang lebih mendalam. 3, pemahaman hipotesis. Peneliti perlu memahami dengan baik formulasi hipotesis nol dan alternatif untuk menginterpretasikan hasil dengan tepat. 4, penggunaan software statistik. Untuk meningkatkan efisiensi, disarankan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS, R, atau Python untuk perhitungan yang lebih kompleks. 5, studi lanjutan. Lakukan analisis lanjutan dengan variabel tambahan atau metode statistik lainnya jika diperlukan untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.